Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kreator Amatir. Kali ini saya akan membacakan kisah-kisah di kampung halaman saya, yaitu di Desa Tanah Liat yang berada di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Untuk teman-teman semua, saya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, tekan juga loncengnya, like videonya, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan li rizqi wa taubatan wal maut wa rahmatan inna wa maghfiratan Allahumma in alaina wa syahadatul maut wa najatan min nar wa afa inda hisab. Sadaqallah. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan ke ceritanya. Kisah ini kita ambil di salah satu TPU atau tempat pemakaman umum di Desa Tanah Liat. Kisah ini diambil dari teman saya yang tingkahnya bergajulan bagaikan preman kampung, dan dia merasa sebagai jawara di kampung atau di desa Tanah Liat ini. Kita sebut saja namanya Usin. Dikisahkan Usin adalah seorang jawara di desa Tanah Liat. Tidak ada satupun yang berani membantahnya karena dia temperamental orangnya dan gampang main tangan kepada siapapun, bahkan kepada keluarga ataupun kepada istrinya sendiri. Setiap malam beliau selalu nongkrong di diskotik atau di sisi kota saeutik menurut bahasa Sunda. Tempat nongkrong muda-mudi yang baru beranjak dewasa atau puber. Usin pun bisa dianggap sebagai keamanan di sana. Kebiasaannya kalau nongkrong dia selalu ditemani sama botol-botol minuman keras yang dapat membuat dia terlihat berani atau gagah. Dia memang pemberani orangnya, tapi dengan meminum minuman keras terlebih dahulu, dia tampak semakin berani. Singkat cerita, di kampung saya ada pencurian seekor kambing dan Usin pun ikut andil dalam hal-hal yang menggerakkan tangannya atau memukuli tersangka tersebut. Dia memukuli orang tersebut tepat di wajah pencuri itu. Bahkan tidak ada kata kasihan sama sekali. Apapun yang ada di hadapannya, dia ambil dan dipegangnya dan digebukin ke orang tersebut sampai pencuri itu babak belur. Keesokan harinya, Usin pun pergi ke kantor polisi karena dipanggil oleh salah satu polisi di desa itu untuk dimintai keterangannya. Banyak pertanyaan yang ditanyakan Bapak polisi tersebut
Selanjutnya, Usin pun diizinkan pulang dengan silat lidahnya yang amat berani dan pintar mengelak kepada Bapak polisi. Sesampainya di rumah, Usin merasa dongkol dengan panggilan tadi. Seperti biasa, Usin pun menenggak lagi minuman keras di rumahnya untuk menenangkan pikirannya. Terus dan terus minuman keras ditenggak sampai malam tiba. Malamnya, Usin seperti biasa nongkrong di diskotik atau di sisi kota Saeutik. Tapi bukannya tenang ataupun senang, malah ruwet yang ada di pikiran dan di kepalanya. Diacuhkannya pikiran itu tepat jam setengah 12 malam. Usin pulang dengan menunggangi motor RX-nya, entah karena lagi mabuk ataupun karena lagi kacau pikirannya. Usin pun seperti melihat seseorang mengajak dirinya ke suatu tempat. Tapi yang ada di pikirannya, loh, kenapa kok jalannya bukan jalan menuju ke rumah? Malah aku belum pernah melihat jalan seperti ini di kampungku. Yang Usin lihat di kampung itu dipenuhi kaum wanita yang cantik-cantik, bahkan sangat jarang kaum laki-laki di kampung itu. Usin pun lalu berhenti dan melihat ke sekeliling kampung itu. Tidak ada satupun yang Usin kenal di kampung itu. Tidak lama terlihatlah sesosok wanita cantik yang melambaikan tangannya ke arah Usin. Tanpa pikir panjang, Usin tancap gas menuju ke arah wanita itu. Sebelum Usin sampai ke tempat wanita itu, Usin dikagetkan dengan polisi tidur yang sangat tinggi. Sontak Usin tarik gas karena kaget dan motornya melesat melewati wanita itu. Usin pun terjatuh di sebuah tanah lapang di samping rumahnya. Lalu Usin bangkit menuju wanita itu tanpa memperdulikan motornya di lapangan itu. Diajaknya, Usin masuk ke dalam rumah wanita itu. Dijamulah Usin oleh wanita itu dan Usin pun bertanya, "Neng, namanya siapa?" kata Usin. "Nama Neng Susi, A." "Nama Neng Susi, A Usin," kata wanita itu sambil tersenyum. "Hah? Kok Neng tahu nama A?" ucap Usin sambil keheranan. "Siapa sih yang gak kenal A Usin, sang jawara di desa Tanah Liat? Neng juga dulu warga di Tanah Liat, A," kata wanita itu. "Tapi A gak pernah lihat dan gak pernah tahu Neng di desa A," ucap Usin. "Jelaslah, A, Neng pergi saat A nikah," kata wanita itu. Usin pun berpikir, pergi di saat aku nikah. Apa mungkin dia? Dalam pikir Usin. Usin tidak menghiraukan pikirannya. Singkat cerita, Usin merasa capek dan mengantuk. Pas Usin hendak pulang, wanita itu menahannya dan berbicara, "Tidurlah di sini, A. Ini udah malam," kata wanita itu. Usin pun mengiyakan kata-kata wanita itu layaknya seperti yang terkena hipnotis. Lalu Usin tertidur di tempat tidur yang sangat empuk dan nyaman. Usin pun bermimpi sesosok wanita itu menangis dan meminta Usin menemaninya selamanya. Sambil menangis, wanita itu berbicara seperti itu berulang-ulang kali. Singkat cerita, malam pun berganti pagi, tapi Usin belum terbangun karena kebiasaannya Usin yang selalu bangun siang.
Warga Tanah Liat sudah berkerumun di tempat itu memperhatikan Usin yang tertidur tengkurap di atas sebuah makam yang bernama Susi binti Bulan, dan motornya di tengah pesawahan di samping makam tersebut. Seseorang membangunkan Usin. Sin, 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 bangun, Sin, bangun, kata salah satu warga. Lalu Usin pun bangun. Hah, kenapa aku tidur di sini? Dalam pikir Usin. Kamu kenapa tidur di sini, Sin? Kayak nggak punya rumah aja, kata warga desa tersebut. Usin pun bangun dan kaget ketika melihat motornya di tengah sawah dan di area pemakaman. Lalu warga membantu mengevakuasi motor Usin dan membawanya ke rumah salah satu warga di sana, yaitu rumah Mang Suta. Mang Suta adalah salah satu warga di desa sebelah, bukan di desa Tanah Liat. Mang Suta yang pernah membantu Pak Ujang tukang somai kemarin. Ditanyalah Usin sama Mang Suta setelah sampai di rumahnya Mang Suta. Usin pun menceritakan semua yang terjadi kepada Mang Suta. Kalau masih ingat, makam itu yang waktu itu ramai, yang dilihat Mang Ujang penjual somai. Setelah kejadian itu, Usin pun perlahan-lahan mulai sadar dan tingkah lakunya selama ini ia perbuat. Mungkin banyak yang tidak suka sama aku karena tingkah lakuku yang seperti preman di kampung ini, dalam pikirnya. Usin pun lambat laun berubah dan dengan dibimbing sama Ustadz Udi sampai dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan terus-menerus berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga dan istri dan anak-anaknya. Dan cerita ini pun saya akhiri di sini. Mungkin nanti akan ada kelanjutannya tentang kisah-kisah di desa Tanah Liat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, tekan loncengnya, dan juga like, komen, dan juga share. Apabila teman-teman menyukai video ini, sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.